Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Bilqis. Di sini saya akan menganalisis iklan menggunakan teori estetika Edmund Berg-Feldman dalam bukunya yang berjudul Art as Image and Idea berpendapat bahwa estetika adalah ilmu pengetahuan pengamatan atau ilmu pengetahuan indrawi yang mengacu pada kesan-kesan indrawi, menyandingkan estetika dengan teori cita rasa yang mengacu pada tradisi empiris dan pandangan. Dalam teori estetika menurut Feldman, terdapat 4 langkah dalam proses mengapresiasi sebuah karya seni, yaitu deskripsi, analisis, interpretasi, dan evaluasi. Jadi di sini saya menggunakan iklan Burger King. Jadi deskripsi iklan tersebut menampilkan gambar utama sebuah burger yang sedang membusuk pada hari ke-33. Gambar diperbesar untuk menunjukkan detail tekstur jamur, perubahan warna, dan kondisi tidak segar dari makanan tersebut. Media yang digunakan adalah fotografi digital yang kemudian dikemas dalam desain grafis editorial. Warna dominan dalam gambar adalah hijau kebiruan, coklat keabu-abuan, putih, dan sedikit merah, warna-warna alami dari proses pembusukan. Justru jamur yang tampak nyata memberi kesan organik dan tidak dipoles, bertolak belakang dengan iklan makanan pada umumnya. Bentuk burger masih dapat dikenali meski rusak, dengan roti atas yang mulai menghitam dan bagian bawah yang tampak berjamur. Garis dan komposisi visual diarahkan untuk membuat burger menjadi fokus utama. Latar belakang hitam membuat elemen utama lebih menonjol, dan di bagian bawah terdapat deretan gambar kecil yang menunjukkan transformasi visual dari hari ke-0 hingga hari ke-35, memberi konteks terhadap waktu dan proses. Gaya visual iklan ini sangat berani dan tidak konvensional. Ia menggunakan pendekatan realis, bukan gaya idealisasi seperti dalam iklan makanan lainnya. Analisis iklan tersebut, komposisi visual sangat terpusat dengan burger yang membusuk diletakkan di tengah sebagai daya tarik utama. Ritme visual dibentuk dari perubahan gambar-gambar kecil di bagian bawah yang menunjukkan perkembangan pembusukan dari hari ke hari, mengarahkan mata secara berurutan dari kiri ke kanan. Keseimbangan diciptakan melalui peletakan teks dan angka statistik di sisi kanan dan kiri, memberi bobot visual yang setara terhadap pesan dan data. Dominasi dan kontras sangat terasa melalui penggunaan warna pucat dan tekstur kasar burger yang kontras tajam dengan latar hitam bersih. Ini membuat tampilan lebih mencolok dan emosional. Hierarki visual dimulai dari objek utama yaitu burger, lalu bergerak ke tulisan besar di bawahnya, dan akhirnya ke detail kecil seperti grafik pertumbuhan penjualan dan kutipan media ternama di bagian atas. Keinterpretasi secara simbolis, burger yang membusuk ini menjadi metafora dari kejujuran dan kealamian. Ketika makanan bisa membusuk, itu artinya ia tidak mengandung bahan pengawet buatan. Dalam konteks sosial dan budaya, iklan ini menanggapi keresahan konsumen modern terhadap bahan kimia dalam makanan cepat saji. Secara psikologis, gambar ini mengejutkan dan bahkan bisa dianggap menjijikan, tapi justru itu yang membuat pesan tertanam kuat dalam pikiran audiens. Ini adalah bentuk kritik terhadap standar estetika dalam periklanan makanan, yang biasanya hanya menampilkan hal-hal yang tampak sempurna namun tidak nyata. Dalam konteks zaman, kampanye ini selaras dengan pergeseran tren konsumen menuju makanan yang lebih alami, transparan, dan sehat. Burger King sebagai brand besar mengambil posisi berani dengan mengakui bahwa makanan mereka akan membusuk karena tidak lagi mengandung pengawet, sebuah sikap yang jujur dan tidak bisa di industri ini. Kita ke evaluasi, iklan ini justru kuat karena tampil tidak cantik,
Ia mendobrak norma visual iklan makanan dengan cara sangat radikal namun efektif. Dari sisi komunikasi, iklan ini sangat berhasil menyampaikan pesan bahwa Burger King berkomitmen untuk lebih sehat dan transparan. Statistik impresi dan peningkatan penjualan yang ditampilkan memperkuat keberhasilan tersebut secara kuantitatif. Relevansi visual sangat tinggi, terutama bagi audiens yang mengapresiasi kejujuran, orisinalitas, dan keberanian dalam sebuah brand. Secara keseluruhan, ini adalah kampanye yang tidak hanya provokatif, tetapi juga cerdas dan berdampak dalam penyampaian nilai yang diusung perusahaan. Selanjutnya ada iklan Maybelline. Kita analisis deskripsi iklan tersebut menampilkan produk lipstick Maybelline dengan konsep kerjasama dengan girl group Korea Selatan yaitu ITZY. Terdapat gambar kelima member ITZY dengan pose yang percaya diri dan ekspresi tegas, didominasi oleh warna merah, hitam, dan nuansa gelap yang menggambarkan kesan kuat, bold, dan glamor. Media dan teknik menggunakan adalah desain grafis digital dengan fotografi. Warna yang mendominasi adalah merah, hitam, dan putih. Merah menggambarkan keberanian dan daya tarik, hitam memberi kesan elegan, dan putih dipakai untuk menonjolkan teks secara tegas. Bentuk produk didesain ramping, sederhana, dan futuristik, memperkuat kesan modern. Tekstur visual terlihat halus dan matte, selaras dengan kalimat flousy, smooth. Garis dalam komposisi dominasi oleh bentuk vertikal dan diagonal yang mengarahkan mata ke arah wajah para model dan produk utama. Komposisi visual menciptakan fokus yang seimbang antara produk dan ambasadornya. Dengan produk diletakkan di sisi kiri dan para anggota ITZY di tengah kanan, gaya visual modern, glamor, dan berani sesuai dengan karakteristik brand Maybelline dan citra ITZY sebagai girl group yang energik dan kuat. Oke, kita ke analisis. Komposisi visual disusun dengan sangat strategis. Produk ditempatkan di sisi kiri menjadi pusat perhatian awal karena bentuk dan warna merah menyala. Di sisi kanan, ITZY sebagai brand ambassador menampilkan pose ekspresif yang mendukung pesan power look dari produk. Ritme visual dibentuk oleh penggunaan warna merah yang muncul di lipstick, latar belakang kuas lipstick, hingga detail busana para member ITZY menciptakan kesinambungan yang harmonis. Keseimbangan dicapai dengan menyebar elemen visual secara merata, produk di kiri, model di kanan, dan teks di seluruh bagian secara proporsional. Dominasi dan kontras terlihat jelas, warna merah mencolok mendominasi dan langsung menarik perhatian, sementara hitam dan putih digunakan untuk menciptakan kontras yang memperjelas pesan dan elemen visual. Hierarki visual diarahkan dari produk warna merah terang ke wajah para model yang menggunakan lipstick, lalu ke tulisan-tulisan seperti new dan nama produk. Keinterpretasi makna simbol dari iklan ini menunjukkan kepercayaan diri, kekuatan perempuan, dan keberanian mengekspresikan diri. Warna merah bukan hanya mewakili warna lipstick, tetapi juga menggambarkan power, feminim yang berani, dan semangat ekspresif. Dalam konteks sosial dan budaya, kolaborasi dengan ITZY mencerminkan strategi brand untuk menjangkau generasi muda global, khususnya penggemar budaya K-pop Korea atau K-pop yang sangat berpengaruh di era sekarang. ITZY ini dikenal dengan image confident dan penuh energi selaras dengan citra produk ini. Secara psikologis, iklan ini ingin membangun rasa percaya diri pada konsumen, bahwa menggunakan produk ini akan membuat mereka terlihat flawlessly smooth dan tetap merasa ringan, seperti yang digambarkan melalui klaim visual dan slogan. Latar belakang brand Maybelline yang dikenal sebagai produk kecantikan global terjangkau dan inovatif, terpadu dengan image ITZY sebagai representasi kekuatan dan gaya muda, menciptakan sinergi visual dan pesan yang kuat.
Dan yang terakhir, evaluasi. Dari sisi kualitas estetika, iklan ini sangat kuat dan menarik secara visual. Menggunakan warna, pose model, dan tata letak elemen visual semuanya mendukung kesan profesional, glamor, dan ekspresif. Secara komunikatif, pesan yang ingin disampaikan yaitu bahwa produk ini ringan namun tidak menghasilkan hasil yang halus dan penuh karakter, tersampaikan dengan sangat baik. Iklan ini juga menggunakan celebrity endorsement yang relevan dan tepat sasaran bagi target market, yaitu remaja dan dewasa muda pecinta K-pop dan tren kecantikan. Secara relevansi estetis, iklan ini selaras dengan tren visual saat ini, yaitu bold color blocking, pengguna icon pop culture, dan gaya model minimalis. Strategi visual dan branding ini sangat cocok dengan pasar yang disasar, menjadikan efektif dalam menarik perhatian dan mendorong minat beli. Eh, Sekian presentasi dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.